Namanya Dian Surya, seorang pemuda berusia 27 tahun, pendaki sekaligus peneliti ekosistem hutan di Sumatera Barat. Dian dikenal santun, tekun, dan sangat mencintai alam. Ia tengah menyusun laporan tentang flora langka yang hanya ditemukan di kawasan hutan terpencil bernama Hutan Harapan, wilayah yang jarang dijamah manusia karena mitos-mitos yang melekat padanya. Jangan bermalam di dalam hutan itu, pesan Pak Uda, warga tua dari desa terdekat, bukan karena binatang buas, tapi karena mereka yang tak terlihat, orang bunian. Namun Dian tak percaya, ia lebih percaya data dan sains. Baginya, mitos hanyalah cerita kuno yang belum terbukti. Sebelum keberangkatan, Dian mengalami beberapa mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di antara pohon-pohon raksasa dan ada suara perempuan memanggil namanya. Samar menggema di antara kabut. Dian kembali. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, tapi ia abaikan semuanya. Penelitian lebih penting. Pada tanggal 13 Oktober, Dian berangkat sendirian. Ia masuk melalui jalur tak resmi demi menjangkau inti hutan. Kamera GPS dan alat pencatat suhu ia bawa lengkap. Semua berjalan lancar hingga malam pertama. Di malam itu ia mendengar suara tawa anak-anak, padahal ia berada 15 km dari desa terdekat. Tawa itu terdengar pelan di kejauhan, lalu mendekat cepat. Dian membekap mulutnya, lampu senter ia matikan, suara itu lenyap seketika. Keesokan harinya GPS-nya kacau. Arah mata angin berputar dan ia merasa berputar-putar di tempat yang sama. Ia menandai pohon dengan pisau, tapi tanda itu ia temui lagi dan lagi, seolah ia tidak bergerak dari titik semula. Tapi yang paling aneh, tidak ada suara alam, tidak ada burung, serangga atau daun yang gugur. Ia tidak sendirian di sana. Malam ketiga ia menemukan gubuk tua di tengah hutan. Terlihat lapuk tapi bersih. Di dalamnya ada tikar, kendi air, bahkan api unggun kecil yang masih menyala pelan. Tak ada orang. Siapa tinggal di sini? Gumamnya. Kemudian gubuk tua itu ia jadikan tempat istirahatnya. Sambil beristirahat, Dian merekam keadaan sekelilingnya. Tapi saat dicek, video itu hanya hitam, tak ada suara. Bahkan saat ia berbicara sendiri, suaranya tak terekam. Malam itu ia bermimpi tentang wanita berjubah putih, bermata kosong, menatapnya dari balik kabut. Kau telah dipilih, jangan kembali. Ia terbangun dan menemukan lehernya penuh bekas jari-jari kecil, seperti tangan anak-anak mencekik dari belakang. Dengan panik Dian segera meninggalkan gubuk tua itu. Ia mencoba lari ke arah timur, mencari sungai besar sebagai rute keluar. Tapi sungai itu kini mengalir ke arah yang salah. Airnya merah keruh seperti darah. Saat ia menoleh, sosok hitam berjubah banyak berdiri di antara pepohonan. Tubuh mereka tipis seperti ranting. Wajah tak tampak,
hanya suara bisikan dalam bahasa tak dikenal. Setelah seminggu Dian Surya tidak ada kabar. Tim pencari dikirim ke hutan harapan. Mereka menemukan tenda Dian utuh, logistik masih lengkap, bahkan makanan belum disentuh. Tapi tidak ada jejak kaki keluar dari area itu. Tim pencarian sempat mendengar suara rekaman Dian terputar dari dalam hutan, padahal tak ada perangkat elektronik menyala. Suara itu seperti seorang menangis dan berbisik, "Aku ingin pulang. Tolong mereka tidak biarkan aku pergi." Dian resmi dinyatakan hilang. Dua tahun kemudian, di pinggiran desa lain yang jauh dari lokasi, seorang pemuda ditemukan dalam keadaan linglung. Tubuhnya kurus, kuku panjang, dan mata kosong. Ia adalah Dian. Ia tidak bisa menjelaskan di mana ia berada. Ia hanya berkata, "Aku tinggal bersama mereka di tempat yang tak punya waktu." Tiap malam, Dian berteriak keras, menyebut nama-nama yang tak dikenal. "Ayuna, Maberu, jangan tarik aku manusia." Ia kini tinggal di rumah sakit jiwa. Kadang ia bicara sendiri dalam bahasa yang tak dikenali, kadang menangis sambil memandang kosong ke jendela. Di suatu malam, perawat melihat Dian menghilang dari ranjang, padahal semua pintu terkunci. Di atas ranjang hanya tertinggal daun kering dan batu aki kecil berwarna hitam. Ia tidak pernah ditemukan lagi. Legenda orang Bunian bukan tentang penculikan semata. Konon mereka mengambil manusia yang hatinya kosong, yang terlalu sombong menolak hal-hal gaib. Mereka tidak jahat, tapi mereka hidup dengan aturannya sendiri. Bagi orang Bunian, waktu adalah ilusi. Mereka bisa menahan seseorang selama 1 hari, padahal di dunia nyata telah lewat puluhan tahun, atau sebaliknya. Ada yang percaya Dian telah memiliki darah campuran, karena sejak pulang tubuhnya tidak menua. Beberapa warga desa mengaku melihat sosok Dian berjalan di pinggir hutan, mengenakan pakaian lama, wajahnya masih muda. Mereka percaya Dian belum sepenuhnya kembali. Cerita ini menjadi peringatan bagi siapapun yang ingin menjelajahi tempat-tempat yang dianggap suci atau terlarang. Bukan hanya bahaya fisik yang mengancam, tapi juga makhluk-makhluk yang hidup di celah dimensi lain yang bisa melihat kita, sementara kita tidak bisa melihat mereka.